Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan calon sarjana ilmu komputer Unsia. Apa kabar? Sehat semua ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Wah mantap, masih pada semangat. Kayaknya baru selesai istirahat dan makan siang ya. Jam 3 baru masuk kantor lagi, jam 4 pulang. Indah kerja gitu. Oke, gimana semuanya ada kesulitan di perkuliahan di sesi-sesi terakhir nih, sesi 15? Aman? Nih, karena idol udah jawab aman pokoknya ya. Kalau Alhamdulillah, materi, alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau materi kayaknya aman lah ya. Ini masih ya dikit-dikit gampang-gampang lah ya. Masih kenalan-kenalan, masih semester-semester awal. Terus saya yakin juga nih banyak rekan-rekan yang sudah sangat familiar dengan web satu ini ya. Sebenarnya sih bukan pemrograman, tapi lebih ke arah desainnya ya. Desain web sih namanya atau dasar web lah ya. Karena baru ngebahas tentang basic web dari mulai HTML, HTML, CSS sedikit, JavaScript sedikit ya. Jadi ini tidak terlalu sulit, apalagi referensi mengenai web programming ini sangat-sangat melimpah di internet ya. Source code-nya juga banyak, bahan ajarnya banyak, tutorialnya banyak. Jadi harusnya tidak ada kesulitan. Oke, untuk sesi 15 ini saya tidak begitu membahas materi ya, karena materi sudah sangat lengkap. Rekan-rekan bisa akses materinya, contohnya kayak misalkan di sesi 15 ada video tutorialnya Belum semua. untuk modul tertulisnya, Pembimbingnya siapa? terus Pembimbingnya siapa? ada apa Wiwit. nih? Bentar. Nah, untuk materinya lengkap. Ada modul tertulis, ada modul videonya dari open source code di YouTube, terus juga ada kalau dilihat sesi 15 ini ada kuisnya juga ya. Ada forum juga yang dimana forumnya ini rekan-rekan sudah banyak yang merespon dan saya melihat responnya ini sepertinya ya memang sudah familiar lah ya. Jadi saya tidak banyak komentar, tidak banyak pertanyaan untuk rekan-rekan semuanya. Tapi tetap saya akan open diskusi jika memang ada yang harus ditanyakan mengenai materi. Sebelum kita ke inti sesi sinkron di sesi 15, yaitu ngebahas tentang ujian akhir semesternya gimana, soalnya seperti apa yang harus dikerjakan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan mengenai materi perkuliahan kita dari sesi 1 sampai dengan sesi 15 ini. Alhamdulillah, kayaknya aman, tentram, lancar ya. Tidak ada pertanyaan. Nah, ini yang menarik yang pasti-pasti nanti akan ada pertanyaan nih kalau menyangkut atau mengenai ujian. Oke, tanpa berlama-lama saya share langsung soal ujiannya. Nanti saya share juga di WA Group ya. Ini salah satu contoh soal ujian untuk satu kelas, contohnya IF 202. Tapi untuk IF 203 dan 205 soalnya sama ya. Nah, harus digarisbawahi atau harus diingat dan harus diperhatikan oleh rekan-rekan semuanya. Waktu ujian akhir semester itu dari mulai Senin 14 Juli sampai dengan Minggu 27 Juli. 2 minggu waktunya. Tapi itu untuk seluruh mata kuliah. Karena ujian akhir semester di Unsia itu serentak dilakukan secara bersamaan. Jadi seluruh kelas mata kuliah bareng jadwal ujian akhir semesternya atau ujiannya. 2 minggu waktu yang rekan-rekan eh, disediakan untuk rekan-rekan semuanya diberikan untuk bisa mengerjakan dan menyelesaikan ujian akhir semesternya. Oke, itu harus diperhatikan. Nah, yang kedua, untuk UAS pemrograman web 1 ini bentuknya adalah project based test dan kelompok dikerjakan ya. Ya. Jadi jika yang UTS lalu atau ujian lalu rekan-rekan mengerjakan secara mandiri, tapi di UAS ini rekan-rekan diharapkan bekerja secara kelompok. Karena selain hard skill mengenai kompetensi sesuai bidang keilmuan, rekan-rekan juga diharapkan memiliki soft skill. Nah, salah satu soft skill ini adalah bekerja secara kelompok atau berorganisasi, berkomunikasi ya.
Ya nanti juga di industri atau realisasinya di kehidupan nyata juga kita kerja nggak jarang banget yang bener-bener individu sendirian, pasti akan berinteraksi atau berhubungan dengan yang lainnya. Ya kalaupun misal ngerjain proyeknya sendirian bisa, tapi kan proyeknya juga digunakan oleh user atau proyek itu berasal dari user yang punya kebutuhan. Tetap akan ada interaksinya dengan user. Nah, jadi salah satu kemampuan yang kita harapkan dari rekan-rekan semuanya selain hard skill juga soft skill. Oke, ini beberapa petunjuk pengerjaan soalnya terlebih dahulu saya berikan atau dibahas sebelum masuk ke soalnya ya. Jadi sekali lagi, untuk ujiannya dikerjakan secara kelompok maksimal 5 orang kelompoknya. Jangan lebih ya. Nah, kalau kelompok berarti lebih dari satu. Usahakan tidak sendirian, karena saya ingin melihat bagaimana rekan-rekan jika mengerjakan sesuatu. Contohnya untuk proyek UAS ini dikerjakan dengan kelompok. Mau 2 orang silakan, 3 orang silakan, 4 orang silakan, 5 orang boleh, 6 orang jangan, maksimal 5 orang ya. Dan yang harus diingat, saya tidak melarang menggunakan AI, tapi ya jangan sampai 100% dari AI. Saya tidak pernah melarang rekan-rekan menggunakan tools atau alat bantu untuk melakukan atau mengerjakan aktivitas. Contohnya menggunakan tools AI untuk mengerjakan ujiannya. Saya tidak melarang itu, tapi jangan sampai 100% di-generate atau benar-benar murni dari AI. Ya, dan jangan plagiat juga. Boleh pakai AI, tapi rekan-rekan juga harus ada kontribusinya ya. Jangan digantikan fungsinya oleh AI. Karena kan ujian ini sifatnya sebenarnya adalah evaluasi kemampuan atau kompetensi dan pemahaman diri sendiri terhadap materi yang sudah diberikan. Jadi yang diujikan itu rekan-rekan bukan AI-nya ya. Jadi soal ini untuk rekan-rekan bukan untuk AI. Dan itu juga nanti jadi sebagai pertimbangan rekan-rekan memahami atau mengetahui, oh saya pemahamannya sudah sampai sini gitu. Saya paham ini. Kalau misalkan nilainya bagus seperti itu. Tapi misalkan, mohon maaf jika nilainya kurang, berarti wah ada pemahaman yang kurang saya kuasai, ada yang belum saya pahami detail atau mendalam. Ya, itu kan jadi pondasi atau alasan untuk rekan-rekan semua belajar lebih giat lagi atau lebih baik lagi. Jadi sekali lagi, jangan sampai 100% menggunakan AI-nya. Boleh banget, silahkan, tapi tetap ada andil rekan-rekan dalam mengerjakan ujiannya. Yang kedua, waktunya ya harus diperhatikan. Nah, kalau lewat batas waktunya itu jawabannya nggak bisa disubmit lagi ya, jadi nggak bisa diterima. Dan untuk pengerjaan kelompok ini nanti di file home atau indeks dari ini ya, file webnya, tuliskan lengkap identitas kelompoknya ya, tuliskan lengkap identitas kelompoknya pakai ini komentar aja ya. Oke. Jadi di komen di situ tuliskan lengkap anggota kelompoknya siapa aja. Untuk text editor banyak lah ya, rekan-rekan bisa pilih sesuai dengan referensinya masing-masing. Terus untuk jawaban ujiannya, uploadnya di Cloud aja, jangan di LMS-nya ya. Upload di Cloud, jangan di LMS-nya. Di LMS tinggal sertakan atau tuliskan saja link dari source code-nya. Oke, jadi sekali lagi untuk jawaban ujian yang bentuknya apa file apps ini, rekan-rekan upload di Cloud aja atau di repository, di GitHub boleh, di Git boleh, di GitLab boleh, di Drive boleh. Nanti tinggal sertakan linknya aja. Nah, kalau untuk jawaban ujian itu teman-teman capture beberapa hasil proyeknya aja, terutama home-nya ya atau berandanya lah ya, halaman utamanya. Nah, itu juga sekaligus untuk mengupload lembar atau lembar jawaban ujian dikumpulkan di LMS. Dan untuk memasukkan juga link YouTube-nya selain di kolom jawaban atau di kolom komentar LMS-nya. Nah, itu tadi udah saya spill. Teman-teman nanti bikin vlog juga. Dan jawaban ini wajib diupload oleh setiap orang atau anggota kelompok, bukan perwakilan kelompok. Karena nilainya kan diberikan per individu, per orang ya. Tidak bisa nilai diberikan untuk satu kelompok, nanti ke-share semua kelompoknya enggak. Tetap dientrikan satu-satu nilainya untuk setiap anggota kelompoknya. Terus untuk eh ada pertanyaan sebelum masuk soal, saya jawab dulu dah. Ini dari Mas Cep Fadil. Paralel boleh diberikan tautan WA grupnya? Oh, WhatsApp grupnya. Linknya adminnya siapa ya? Bukan saya. Tolong ini di kelas apa juga nih, Mas Cep Fadil. Nanti tolong share link WhatsApp grupnya biar bisa join. Dan kelompoknya sendiri tentukan sendiri aja ya.
silakan tentukan kelompoknya sendiri aja. Saya tidak menentukan itu. Takutnya kalau saya menentukan juga saya nggak tahu rekan-rekan ini nanti misal ada perbedaan zona waktu dan segala macamnya. Walaupun kita tidak bisa memungkiri pasti nih rekan-rekan nggak ada di satu lokasi yang sama. Usia ini mahasiswanya tersebar nasional bahkan di luar negeri pun ada. Silakan tentukan sendiri saja. Atau misal bikin list anggota kelompok aja di WhatsApp grupnya. Tinggal list tuh siapa-siapa aja yang masuk kelompok satu, 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi silakan dikoordinir sendiri. Nah, IF203 nanti coba rekan-rekan yang di IF203 boleh spill ininya ya, link WA grupnya. 203 tuh mana sih? Mana ya? Oh, saya di sini siapanya nih? Admin bukan? Member. Oh, saya admin. Bisa ternyata. Copy. Nah, itu linknya Mas Cepadil di chat Zoom. Terus jika dua tiga orang kelompoknya boleh nggak harus minimal 5 orang, maksimal ya. Jadi maksimal 5 orang. Jadi kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang boleh maksimal 5 orang. Yang nggak boleh lebih dari 5. Oke, itu untuk ketentuan UASnya atau petunjuk pengerjaannya. Kita lanjut ke soalnya ya. Nah, ini untuk soalnya nih. Jadi rekan-rekan diminta untuk bikin atau buat develop sebuah aplikasi berbasis website dan websitenya ini sifatnya masih statis, belum dinamis ya. Hanya kan baru pakai HTML aja. Sorry, ini yang suaranya masuk saya mute dulu bentar ya. Nah, jadi websitenya sendiri masih statis, hanya UI saja, tapi mungkin akan ada beberapa patch ya. Kalau teman-teman rekan-rekan semua bikinnya beberapa patch ya silakan, karena pasti akan butuh itu jika ada satu link atau menu-menu di websitenya. Nah, temanya apa? Temanya edukasi. Oke, jadi tema websitenya edukasi. Yang di-share mengenai edukasi untuk apapun. Misal bikin website dengan tema edukasi, contoh tutorial-tutorial bikin jajanan pasar, boleh. Atau website tutorial programming, boleh. Atau kayak edukasi pengenalan hewan untuk anak-anak usia dini, boleh. Terus edukasi apa lagi untuk eh, berkebun kecil-kecilan di rumah, silakan. Yang penting temanya adalah informasi edukasi untuk user atau pengguna. Apapun temanya yang berhubungan sama edukasi, boleh. Mini LMS atau LMS sederhana, boleh, silahkan ya. Oke, itu tema utamanya. Ketentuannya, nah, ini ya, baru kita bahas ketentuannya nih. Ini nomor satu ada beberapa ketentuan, ada tiga doang ketentuannya. Jadi ketentuannya isi dari webnya yang pasti harus berisi semua komponen atau konten web yang sudah dipelajari dari pertemuan satu sampai pertemuan terakhir. Paragraf, image, heading, text formatting, link, image, table, list, form, video, audio, CSS, JavaScript, dan lain-lain harus ada. Nah, mengingat ada video audio, berarti jenis material edukasinya, rekan-rekan harus ada yang bentuknya multimedia nih, seperti video atau audio ya. Audio bisa jadi satu sama video lah ya. Contohnya boleh banget kayak embed dari YouTube atau dari media sosial atau platform media sosial lainnya di embed ke apa webnya, silakan aja ya. Jadi sangat diperbolehkan. Terus harus punya template juga. Bebas mau pakai Bootstrap, Tailwind, custom CSS sendiri, download template boleh dipersilakan ya. Yang mau download-download template banyak banget kan template web gratis untuk HTML atau untuk UI ini sangat banyak bertebaran apalagi tema edukasi. Wah, ini banyak banget templatenya. Silakan tinggal dimodifikasi sesuaikan dengan kebutuhan dari soal ujiannya. Dan harus ada JavaScript-nya ya. Tujuannya apa sih? Untuk interaksi sama webnya lah ya. Misalkan kayak ada validasi-validasi form, walaupun formnya nggak kesimpan tapi ada. Atau pada saat web dibuka ada notifikasi selamat datang gini-gini, boleh. CSS, sorry, JavaScript, pokoknya ada interaksinya sama webnya. Ya, karena kalau misalkan kita bicara konsep web 3.0 atau 3.0 atau web dinamis atau smart web itu web yang bisa berinteraksi sama penggunanya. Dan salah satu elemen untuk web bisa berinteraksi yang menggunakan JavaScript. Oke, nomor dua. Nah, ini harus dipublish webnya pakai domain dan hosting gratis ya.
nggak harus domain utama, yang di subdomain boleh, atau punya domain satu teman-teman yang bisa numpang, boleh. Terus mau pakai yang gratis dari Git banyak, silakan pakai saja. Dan harus dipastikan semua fungsi atau komponen dari webnya tampil, aktif, dan bisa berjalan dengan normal. Itu wajib ya. Jadi harus dipastikan sudah dipublish berfungsi dengan baik webnya. Yang ketiga, laporan bobot 20% ya. Tadi kan soal nomor satu itu bobotnya 60%. Publish ke hosting, dapat lagi itu bobotnya 20%. Laporannya 20%. Jadi kalau mau 100 nilainya, semuanya dikerjakan. Nah, untuk dapat 100, nomor tiga ini dokumentasi aplikasi source code-nya. Nah, itu juga kan ya secara nggak langsung ya tinggal kasih linknya aja ya, link source code-nya. Terus bikin vlog presentasi atau demo aplikasinya. Durasi maksimal 15 menit, diupload ke YouTube. Wajib on cam untuk seluruh anggota kelompok dan wajib hashtag yang sudah ditentukan. Ini untuk naikin branding kita lah ya di YouTube-nya. Dan jangan di private atau unlist, public ya. Oke, untuk share vlognya di YouTube, pastikan jenisnya adalah public atau privasinya public. Jangan unlist atau private ya. Jadi biar kita mendunia lah istilahnya gitu. Nah, kalau misalkan, wah Pak ini susah nih bikin vlognya bareng-bareng, gitu. Nggak ada nyatuin waktunya, ada kegiatan lain antara satu dengan lain anggotanya, jadi sulit disatukannya. Caranya gampang, bikin terpisah aja boleh, nanti tinggal dikompel atau dijadikan satu ya. Masing-masing bikin sesuai dengan tugasnya dia ngapain atau perannya dalam develop aplikasi webnya, terus tinggal dijadikan satu. Tapi perhatikan durasinya maksimal 15 menit, jangan lama-lama ya. Hanya sekedar demo aplikasi aja. Oke, ada pertanyaan bagus dari Mas Jaki. Nah, ya semua orang tidak familiar dengan coding, tapi kalau misalkan ada yang dia mendesain UI-nya, boleh. Jadi nanti dipresentasikan dia apa fungsinya, tugasnya, jobnya adalah mendesain UI atau nge-generate UI-nya, gini 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 caranya, itu boleh. Jadi yang namanya kerja kelompok itu nggak semuanya kelompok yang ngoding. Ya bisa juga begitu. Misalkan ada yang konseptornya, misalkan nanti ada yang ngerancang desain UI-nya, terus ada yang analisis proses bisnisnya, boleh silakan gitu ya. Terus ada yang misalkan untuk deployment-nya, misalkan ke CI/CD-nya atau untuk publish upload ke hostingnya, ya boleh aja. Tentukan sendiri aja setiap anggota kelompok jobnya apa, perannya apa di kelompoknya. Oke, itu untuk soal UASnya. Dan kali ini kayaknya karena Zoom-nya nggak tahu nih ada masalah di MS, Zoom-nya bukan yang premium. Jadi ke limit 40 menit, saya nggak bisa nyampein terlalu lama. Silakan jika ada yang mau ditanyakan mengenai soal ujian akhir semesternya. Dan ini teman-teman, semua rekan-rekan perhatikan waktunya sampai dengan Minggu 27 Juli, 2 minggu ya. Dimulai dari tanggal 14, tapi sudah saya share biar ada spare waktu dikit lagi lah mempersiapkan. Terutama kan ini contohnya misal mau nyiapin atau nyari kelompoknya dulu nih. Jadi butuh hari, butuh waktu ya. Jadi saya share sekarang. Ada pertanyaan mengenai soal ujiannya? Wah, banyak yang di chat nih pertanyaannya. Terkait upload di hosting, itu domainnya cukup satu per kelompok atau harus masing-masing upload? Satu aja. Jadi jangan semuanya upload satu web, satu kelompok, ya udah satu host domain aja. Alif Laman, wajib per kelompok atau boleh mandiri? Saya menyarankan kelompok, jangan sendiri. Karena ketentuannya adalah kelompok. Berarti dikerjakan lebih dari satu orang. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, boleh. Yang nggak boleh di atas 5, karena satu kelompok maksimal 5 orang. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Yuk, Mas Henry, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya berkelompok Mm, gitu kadang kan kita deadline-nya beda-beda, waktunya juga mm, beda-beda. mm, Kadang itu bisa membuat lama gitu Pak. Kadang kita hari ini ada waktu, terus temennya nggak ada waktu, nunggu dia ada waktu, terus gitu-gitu gitu. Jadi memperlambat gitu Pak. mm. Dan Yang ada nanti mm, gimana? mepet gitu waktunya. Ya,
Oke, dan itulah salah satu kesulitan yang memang saya berikan untuk dapat diselesaikan oleh rekan-rekan semuanya. Karena tidak menutup kemungkinan sekali lagi saya sampaikan tadi ya, kita profil lulusan atau kompetensi yang kita harapkan bukan cuma hard skill, termasuk soft skill. Jadi salah satu kesulitan dalam berkelompok atau mengerjakan sesuatu secara kelompok pasti ada, dan itu yang saya minta rekan-rekan bisa mengatasinya. Dan itu juga sebagai salah satu bentuk pencapaian kompetensi profil lulusannya mahasiswa Unsia. Ada aspek sikap, ada aspek keterampilan selain aspek pengetahuan, skill, dan kompetensi khusus. Jadi tetap harus dikerjakan berkelompok. Oke, Oke Pak, terima kasih. oke. Atas pengumpulan, nah itu thank you. Rabiah sudah bantu jawab sampai tanggal 27. Tema edukasinya bebas, tema edukasinya pokoknya bebas ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan edukasi, mengedukasi, mengajarkan, menginformasikan sesuatu yang mungkin belum orang tahu atau orang pengen tahu. Apapun boleh. Misalkan resep-resep makanan, boleh. Tutorial cara merawat hewan, boleh. Tutorial cara bercocok tanam, boleh. Tutorial programming, boleh. Silakan. Ya, tema edukasinya bebas secara eh, besarnya, garis besarnya adalah edukasi. JavaScript-nya library atau murni mau pakai library saya senang ya. Kalau murni oke, tapi teman-teman pasti sulit lah kalau develop sendiri. Udah banyak library-nya, ngapain kita harus susah. Saya tidak mempersulit rekan-rekan menggunakan library apapun atau resource yang sudah tersedia dan bisa dimanfaatkan untuk projectnya, itu bagus. Tapi kalau mau bikin dari awal ya lebih bagus lagi karena memang itu murni dari rekan-rekan. Cuma saya tidak apa tidak menyarankan ya karena pasti akan lama. Web yayasan, maksudnya apa, Mas? Siapa nih? Alif Haman. Web yayasan. Company profile. Kalau company profile enggak ya. Temanya edukasi. Jadi menginformasikan atau mengedukasi nih. Temanya edukasi. Jadi company profile atau portfolio itu tidak masuk tema. Atau misalkan web yayasan, yayasannya yayasan pembelajaran atau yayasan edukasi, di dalamnya konten-konten edukasi boleh, tapi kalau konten-konten portfolio, company profile enggak ya? Ada lagi? Beres? Tidak ditanyakan? Sepertinya sudah jelas nih. Oh, ada lagi. Informasi mengenai pembelajaran. Mengenai pembelajaran. Kayak gini, kalau mengenai pembelajaran, misalkan cara mengajar, cara belajar yang efektif, atau modul-modul yang di-share, itu boleh. Yang penting edukasi, mengedukasi, menginformasikan sesuatu yang bisa dibuat sebagai pembelajaran. Pokoknya temanya seperti itu edukasinya ya. Pak izin Pak, tadi saya ke skip Pak untuk Oke. eh proyeknya itu pakai database juga Pak. Enggak. Oh nggak perlu Pak. Belum, nanti database di web 2. Siap siap. Masih Makasih web Pak. statis ya. Oh statis ya Pak. Iya, betul, masih Makasih statis Pak. aja. Oke. Jadi hanya UI aja. Nah, ini biar rekan-rekan bisa nggak bingung lah ya. Soalnya saya share aja di WhatsApp grup untuk rekan-rekan semuanya. 203 meluncur. Terus mana dia? 205. Oke. Terus 202 nih dia. Oke, soal UAS sudah saya share di WhatsApp grup. Jadi silakan rekan-rekan buka dan simak soalnya ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya Pak, tambahan di luar
UAS Hmm, Pak. Ini hmm, saya ada kendala di LMS-nya apa di tuh? student engagement ini kok Oh, berapa kali saya pantau kadang persentase kurang. kalau misalkan saya kemarin tuh saya udah hampir 2 kali 3 kali Pak. Hmm, Jadi kadang turun Pak interaksi bobotnya itu Pak. betul. Nah, itu Kenapa Pak ya? ya di agak-agak nggak usah terlalu rekan-rekan ini ya, jadi khawatirkan karena memang fitur itu sebenarnya masih belum stabil dari developernya. Karena dia Oh, nge-generate kan pakai deep learning untuk melihat seberapa sering rekan-rekan akses belajar, seberapa sering rekan-rekan berinteraksi di situ atau aktivitinya di record semuanya. Yang nanti kalau misalkan ada materi-materi baru atau sesi baru ditambah, nanti itunya apa hasil-hasil presentasinya turun. Jadi udah itu biarin aja. Yang penting sudah melakukan aktivitas, yaitu nanti akan di record di sama saya. Jadi beda. Saya nggak ngeliat dari student engagement-nya, tapi dari laporan aktivitas teman-teman sudah akses yang mana aja. Itu ya oh, yang saya lihat. siap Pak. Terima kasih lagi Pak. Oke. Oke, aman semuanya? Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat, informasinya bisa rekan-rekan simak dan tangkap dengan baik untuk ujian akhir semesternya. Tetap semangat karena sebentar lagi rekan-rekan semua ini akan disibukkan dengan ujian ya, dengan waktu 2 minggu. Memang kelihatannya panjang, tapi sekali lagi ini serentak dilaksanakan untuk seluruh mata kuliah ya, kelas mata kuliah. Jadi tetap semangat dan tetap manage waktunya dengan baik, komit untuk bisa menyelesaikan tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak. Sore, Pak. Waalaikumsalam, sore.